sama Eto Cafe, di mana kita menyediakan berbagai macam herbal. Kali ini aku ngundang satu tamu yang asik nih dengan kuning-kuningnya, ada tulisan coolnya. Boleh Mbak, silakan perkenalkan dirinya Mbak. Oke, sahabat positif, nama aku Yeni. Aku salah satu produser di Net TV. Itu aja. Produser, wah keren banget nih. Aku belum pernah ketemu sama produser, susah banget ketemu produser kayaknya. Enggak lah. Aku beruntung banget nih dapat jadwalnya Mbak Yeni berarti nih ya. Gimana Mbak Yeni? Aku tuh penasaran deh, karena kan kalau ketemu Mbak Yeni ini tuh rame-rame gitu loh. Juga aku tuh belum sempet ngobrol-ngobrol yang pengen aku korek-korek sedikit gitu. Karena sebenarnya aku tuh penasaran gitu loh Mbak. Produser tuh ngapain sih? Produser ngapain? Oh, kesannya wow gitu ya. Iya. Produser wow gitu, kayak kesannya tuh semuanya gitu yang cuma nongkrong, hahi-hahi gitu ya. Produser itu dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk sebuah program gitu kan. Dia yang benar-benar dari praproduksi, produksi sampai ke pasca produksi gitu. Ya udah babak belurnya. Ibaratnya kalau program tuh anak lah ya gitu. Nah ibunya gitu ngejagain dan segala macam. Yang ngurusin Ibu ke bapaknya, iya. kasih makannya, budgetingnya, segala Gitu. macamnya. Berarti produser tuh beda sama sutradara? Beda banget. Gitu. Oh, aku pikir sama ini sama loh. Enggak, beda jauh. Sutradara itu kan dia director. Director kalau di program produksi itu dia PD namanya program director, atau di drama atau film ya sutradara. Dia yang mendirect apa yang memang dikerjakan atau memang program syuting saat itu gitu. Sementara kalau produser itu ya dia yang bertanggung jawab semuanya gitu, bertanggung jawab terhadap program, terhadap ya habis tayangannya gitu. Seperti itu. Misalnya kalau di TV itu rating share jelek ya udah, kenapa produsernya yang Karena justru produsernya ya, bukan sutradara. Oh ya ampun. Sutradara tuh lebih ke akhirnya kalau di drama ya udah gue ngedirect gambar bagaimana biar bagus, suaranya biar bagus, bla 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 bla, ya udah. Kalau di film itu biasa ya dia yang harus mikirin budget, apa tuh produser. Itu full itunya. Gitu. Luar biasa, berarti jadi apa, sasak dulu juga ya? Iya, sasarnya udah. Udah disalah-salahin, tapi kalau itu dipuji dong, kalau ratingnya bagus dong. Amin. Ya pastilah dimanapun pasti kalau hasilnya bagus juga ya udah. Terus Mbak, kenapa sih mau jadi produser? Kenapa jadi produser ya? Kenapa ya? Saat sebenarnya gini, kalau dulu itu di produksi TV itu, aku awalnya dari kreatif naik jadi kalau produksi itu ada kreatif, ada production assistant. Kalau kreatif itu dia mikirin ke konten, production assistant ke teknis. Tapi sebenarnya dua-duanya harus sama gitu, karena kreatif mikirin konten, tapi kalau tidak tahu teknisnya sama aja bohong. Begitupun juga si production assistant atau PA. Kalau dia nggak tahu dia cuma tahu teknis tapi nggak tahu isian kontennya, sama aja bohong gitu kan. Memang semua harus tahu. Nah, habis dari kreatif aku jadi senior kreatif terus jadi associate producer, terus produser. Ya udah, kenapa jadi produser ya? Ya mungkin udah saatnya. Terus apa ya? Ya sebenarnya aku lebih bangga untuk jadi kreatif sih. Jadi kreatif aja. Tapi sebenarnya memang dari kecil tuh pernah mimpi kan gitu, cita-cita kan? Oh nggak pernah. Cita-cita gue kecil. Jadi polwan. Bangga memakai seragam. Itu selalu cita-cita aku dari kecil tuh polwan. Oh iya? Selalu. Jadi kalau lihat, wah polwan tuh kayak wow gitu. Satu Iya, bangga. Syuting sama polwan tuh selalu. Oh gitu. Cita-citaku tuh ini loh. Ya ampun, tapi malah sekarang jadi yang syuting sama polwan. Iya, seperti itu. Tapi kelihatan sih dari Mbak Yan tuh, kalau aku ketemu sama Mbak Yan itu tuh memang dari gaya ngomongnya segala macam tuh mungkin emang udah kebawa pengen jadi polwan kali ya. Iya, kenceng ya toanya gitu. Gitu. Mungkin juga karena keluarga kan latar belakangnya militer kan. Bapak tentara, kakak juga tentara, terus kakak yang cewek sempat masuk polwan tapi walaupun gak jadi. Nah terus itu aja, polwan tuh seru ya kayaknya, terus udah berseragam apa, keren banget kayaknya gitu. Cuma ya kan, tinggi badan tidak memenuhi, ya sudah lah ya, aku sudah itu. Jadi ya udah, memang jalurnya juga beda. Iya. Sekarang seragamnya seragam. Nah, tetap seragam, karena dikasih tetap seragam gitu. Tetap keren juga kok. Gitu disyukuri sih. dan di-enjoy Iya, aja ya. pasti. Nah terus kalau aku nih aku pengen jadi kreatif atau produser kayak Mbak aku. Itu lulusannya harus lulusan aku Mbak, atau semua orang bisa gitu loh. Aku penasaran yang masuk ke TV itu tuh lulusan apa sih
lulusan apa ya? Lulusan modal nekat sih. Oh, jadi aku kan nih lulusan farmasi, aku bisa aja Bisa aja. Malah dulu temanku tuh ada yang lulusan teknik kimia apa teknik nuklir, aku lupa. Oh, luar biasa teknik nuklir. Masuk juga ke industri TV. Jadi sebenarnya aku pun lulusan sosial politik, bukan dari broadcast gitu. Cuma akhirnya ya di kita tuh yang penting akhirnya mau belajar, mau berkreasi bisa gitu jadinya. Tapi sebenarnya lulusan itu ngaruh nggak? Misalnya waktu kita apply, ya kan misalnya saya apply-nya ke rumah sakit gitu, saya kan sebagai apoteker gitu. Nah ini kan ke media, otomatis lulusan broadcast itu lebih diutamakan nggak? Aku pernah terlibat dalam beberapa rekrutmen gitu jadinya. So far sih, oh ya kita pasti akan lihat lulusannya gimana latar belakang, karena itu juga pasti akan menjadi pertimbangan. Tapi gitu, justru yang bukan dari lulusan broadcast itu yang akan menjadi kita apa ya, penasaran gitu. Kenapa kamu mau ke sini gitu kan? Terus kenapa mau ke sini? Dia akan jelasin gini nih, apa yang kamu ketahui gitu. Terus kamu pengen bikin apa gitu. Justru dari itu tuh, wah kayaknya lebih menarik. Malah gitu, sepengalaman aku gitu, dulu sempat ngobrol sama bosku. Justru orang-orang yang bukan lulusan broadcast yang malah bertahan di dunia TV. Oh. Justru gitu ya, tapi nggak tahu ya, ini pengalamanku aja ya, jangan dipukul rata gitu. Takutnya karena gini, mungkin ya kalau orang-orang yang lulusan broadcast itu kan ya secara teori mereka handal lah atau apa gitu, tapi pas praktek wow gitu banyak. Ya tapi nggak tahu lah gitu. Yang gitu. surprise-nya yang tak terduga. Iya, malah di sekitarku tuh malah justru bukan lulusan broadcast yang banyak gitu, yang bertahan saat ini. Saya mau gitu. apply saya mau apply, luluskan saya ya. Luluskan saya. Bisa gitu. Yang penting tuh mau nekat aja. Bener sih, emang di Indonesia hidup mau harus modal nekat. Iya, dan mau kerjanya tuh gak ada waktunya, gak ada batas. Oh gitu. Berarti kerja nggak ada waktu nih Mbak. Bila aku Kalau di produksi TV begitu, gak ada waktu. Ya ampun. Hampir apa ya, 90% hidupnya di ya udah di kantor. Kalau misalnya lagi di luar itu bisa ditelepon gitu Mbak? Bisa aja. Dan harus balik gitu ke studio gitu misalnya? Bisa terjadi, bisa. Ya ampun, luar biasa. Bisa terjadi, tergantung apa yang lagi kita kerjakan aja. I see. Berarti liburan nggak tenang dong sebenarnya ya? Tergantung, kalau liburan gini, jadi ada kalanya memang kalau bos-bos kita cuti wajib ambil. Liburan sebisa mungkin jangan mikirin kerjaan. Tapi kan tetap gitu namanya. Kita kalau produser itu kalau cuti kita harus ada pelimpahan tugas. Oke. Ke siapa gitu. Nah dia cuma kan tetap pasti kadang kalau itu tuh pasti suka khawatir ini udah belum ya apa tetap aja gitu. Terus Iya sih. cek anak-anak gimana gitu. Seorang ibu kan, memang seorang ibu bawaannya. Betul. Jadi anaknya harus bisa mandiri gitu ya. Pasti. Nah tadi kan Mbak bilang Mbak dari kreatif naik lagi jadi asisten produser ya, naik Senior lagi. kreatif, terus associate producer, terus produser. Bisa sampai naik gitu, berarti Mbak udah lama nih kerja. Oh lama banget, Berapa tahun sampai 15 tahun kali ada. Iya, udah 3 stasiun TV gak usah. Wah luar biasa. Berarti kalau kamu udah dikenal dong. 5, iya sekitar 15 tahun. Ya ampun 15 tahun kayaknya saya nggak tahan tuh kerja di Gitu. satu tempat 15 tahun. Karena seneng sih, karena seneng. Happy ya berarti Iya kan? kan happy, mau capek apapun ya. seneng. Love what you do and do Betul. what you love ya. Betul, Makanya capek banget itu pasti. dia. Apalagi orang yang nggak suka jam tidur saya terganggu gitu. Pernah nggak terbangun gitu Mbak di telepon? Bukan pernah. Itu kayak udah biasa, dia udah makan sehari-hari. Luar biasa Udah makan banget loh. sehari-hari gitu. Nah, terus nih Mbak, kalau misalnya jadi produser kan otomatis karena itu si program adalah anak, kan harus nemenin ya, kemana-mana ditemenin gitu loh, dicekin, diperiksain. Berarti sering keluar kota nggak? Atau keluar negeri dong? Waktu dulu tugas kalau memang ada sering banget. Karena kerjaan di TV, hampir seluruh wilayah Indonesia sudah pernah lah. Wow. Mungkin gitu kan, mau ke Papua, diving di Manado, ke Kalimantan, kemana udah gitu ibaratnya. Luar negeri juga udah berapa karena tugas gitu, sisanya karena main. Ya apa ya, hitung-hitung kalau dulu karena kerja di TV itu gini, gue liburan tapi dibayar gitu, liburan karena kerjaan, Iya, jadi seneng gitu. benar. Jadi ya memang itulah senangnya ya itu gitu, gue liburan Plusnya udah. lah ya. Itu tuh bonusnya lah. Minusnya ya sambil Iya. mikirin kerjaan di Itu. sana. Wah, enak banget jadi pengen. Tapi saya cuma pengen jalan-jalannya doang kerjanya. Nanti aku terbangun waktu tidur tuh kayak bad mood gitu loh, ya ampun.
apply nih kerja di stasiun TV ya, di media gitu. Sebagai kreatif ya dulu berarti pertama kali ya? Oh dulu tuh enggak, malah awalnya tuh di SCTV Sport setahun sebagai production assistant. Oh oke. Dulu sport, terus setahun sempat lah ngerjain sport. Ada ngerjain basket, badminton. Dulu karena memang dasarnya itu suka olahraga. Oke. Jadi kayaknya seru nih kalau jadi reporter olahraga gitu. Sempatlah waktu itu juga melamar ke salah satu tabloid yang memang terkenal gitu di sportnya. Cuma karena memang ya itu balik lagi bukan jalannya gitu. Tuh ada jalannya bukan di sini ya, sabar. Terus masuk ke SCTV Sport setahun, terus pindahlah waktu itu ke Trans TV gitu. Di Trans TV terus tapi nggak ada sport gimana? Ke Insert mau nggak? Oh dicoki lah gitu, nggak apa-apa toh jadwalnya kan tetap liputan gitu. Senang gitu karena aku senang kerja di lapangan gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Keterusan tuh di Trans. Lama tuh 7 tahun aku di Insert kayaknya. Di Trans itu ngerjain Insert, ngerjain dulu program gula-gula, ada beberapa program sampai akhirnya di challenge waktu itu sama Mas Tama. Kalian yuk gitu. Terus bisa nggak bikin satu infotainment tapi bukan gosip. Wadaw, kok boleh challenge sih memang gitu. Terus seru juga, apalagi waktu kan baru kita menjadi bagian dari apa ya perubahan dan terbentuknya satu station gitu waktu itu awal-awal. Iya ya, wah cari-cari gini-gini, ayo siap mas gitu. Bikin waktu itu entertainment news kan, gitu. Entertainment news terus coba waktu itu prosesnya cukup panjang. Lu rasain deh, masih sama enggak gitu, masih ngegosip enggak? Iya rombak lagi sampai akhirnya kita punya satu formula yang bahwa ngegosip gitu bener-bener. Dan di entertainment news dulu tuh host pun sangat dilarang untuk bilang katanya harus sesuai fakta gitu. Nah itulah itu sama aja gitu, jadi bikin terus sampai akhirnya beberapa program lagi dikerjakan dan seterusnya sampai saat ini. Wah, luar biasa banget ya ternyata. Justru malah challenging-nya itu tuh makin banyak ya. Banyak sekali. Apalagi dari media Indonesia yang mungkin kebanyakannya dari dulu gosip sih ya. Gitu. Dominan ya, program itu begitu lah. Ya ampun, luar biasa. Gitu. Nanti kalau gosip-gosip rahasia. Wah bukan lagi, enggak. Nah, terus kalau misalnya nih, kan berarti kan udah gosip meliput kan berarti ke lapangan tuh itu ngejar-ngejar artis loh dulu. Jadi ya. zaman dulu tuh yang apa ya, yang rame dulu itu kan kasus artis tuh lumayan ya. Yang narkoba lah, yang ribut lah, yang apa gitu. Sempet awalnya juga shock gitu, karena dulu sempat pertama mau masuk Insert itu tiba-tiba harus interview salah satu band legendaris. Sampai nunggu jam 3 pagi, tiba-tiba vokalisnya ya yang leadernya aduh capek ngantuk besok lagi jam 3 pagi oke gitu. Besoknya kesana lagi ya udah mau nggak mau gitu ya seperti itulah banyak artis mah. Terus yang masalah narkoba sampai yang akhirnya kita dorong-dorongan. Aku nggak kebayang sih itu kan aku kalau lihat entertainment ya misalnya artis bisa keluar nih dia ya either narkoba atau apalah gitu ada kasus apa keluar kan dia udah tutup terus udah gitu dia aja nggak mau jalan kan. Nah, tapi kan media kan banyak sebenarnya ya maksudnya dari banyak stasiun TV gitu jadi itu dorongan itu kan nggak dapat berita mbak sebenarnya. Nah, itu gimana? Jadi gini, apa yang ke-capture sama si kameramen pun itu bisa di berita. Ketika akhirnya si artisnya dia bungkam itu tuh bisa jadi. Iya, ketika dilemparkan pertanyaan, misalnya nanti narasinya si A gitu kan, hanya bungkam atau bla bla bla, kita main role gambar. Yang penting dapat gitu si gambarnya, dapat gambarnya gitu. Tapi itu berarti rame-rame semua, jadi rame. Rata-rata gambarnya sama ya, cuma beda angle. Betul. Ada juga ya akhirnya mungkin nggak kebagian kali gambarnya, mungkin kameramennya sama close ada gitu. Oh ya ampun. Terus kalau misalnya artis nih abis konser misalnya kan dia interview memang seperti kita nih ngomong gitu dan itu banyak media depannya atau emang eksklusif dari satu tergantung gitu, tergantung kita dapatnya gimana gitu. Jadi di lapangan itu seru sih ya seru-seru apa ya gemes juga gitu banyak gitu. Karena gini kita kan dari berbagai macam media nih, ada dari PH, ada dari station. Ibaratnya gini berlomba-lomba kan, gue harus dapat nih duluan, gue harus dapat yang gini. Jadi gimana pinter-pinternya kita nih gitu. Ada memang yang
Jadi dulu pengalaman waktu sidang Roy Martin. Dulu tuh sampai gue sama kamera person gue tuh suka bilangnya, wah jadi Martin gitu kan, kamera Martin. Karena kita punya trik gitu loh dekat. Kita udah tahu ketika Om Roy waktu itu nyampe-nya di mana, pintu belakang, kita tuh udah mulai milih ke belakang, wah gitu. Interview duluan ya udah. Jadi ketika akhirnya setelah saya sidang rame gitu pun ya udah. Kita udah dapat setidaknya gitu ya. Ya udah, kita tetap usaha dapat di situ, tapi kita udah punya backup yang interview sendiri gitu. Ya, gitu sih balik lagi pinternya gitu. Pinter nyari celahnya. Nyari celah gitu, betul. Oh. Gitu sih. Itu paling sering infotainment kali ya, yang paling banyak cerita, paling banyak enggak juga sih. Atau ada Ngerjain program itu sebenarnya semuanya ada sukanya ada dukanya. Dari awal semua ngerjain, karena kita bersentuhan juga dengan orang-orang yang akhirnya berbeda-beda. Oke. Semuanya punya cerita masing-masing di infotainment, di sport, di drama gitu. Karena kebetulan pernah pegang program drama juga gitu. Jadi semuanya lah gitu. Yang sekarang program yang aku pegang kan ibaratnya nge-recreate apa yang memang vlogger YouTube bikin gitu. Jadi ya nggak ada syuting, nggak ada apa, cuma editing. Tapi ya itu gitu, semua ada suka dukanya. Oh. Gitu. Iya sih ya, plus minus sih ya. Gitu. Iya, plus minus. Tapi membayangkan lari-lari, berarti kalau misalnya di infotainment gitu tuh Mbak, satu tim biasa berapa orang? Kameramen sama Biasanya kita cuma berdua doang. reporter sama kameramen. Makan juga nggak tenang itu berarti ya? Nah tergantung, kalau cuma akhirnya kita datang ke acara ya udah bisa kan ya, teman-teman infotainment pasti pada makan enak. Kita kalau datang ke premier ke apa. Tapi kalau judulnya hunting ya sudah. Udah nih puasa aja. Hunting mah ya udah gitu. Kita siap-siap. Apa kebayang sih hebohnya gimana? Tapi sebenarnya Mbak kan kita kan nggak tahu di belakang layar gimana ya. Mbak ini kan kerja kan di belakang layar nih, nggak ada yang tahu lelah penuh keringatnya. Sekarang teman-teman semua tahu. Ya, sekarang teman-teman tahu nih. Kan pasti kan ngejar-ngejar hunting segala macam. Satu stasiun TV dengan stasiun lain, satu media dengan media lain. Pernah berantem nggak? Cerita pernah ya? Pasti ada. Singgungan tuh pasti ada. Ya itu ibaratnya apa ya? Semua kan berlomba ya. Berlomba pengen si A dapet, yang B udah nggak usah dikasih tahu atau gimana, pasti ada. Gitu pun pasti. Ya cerita-cerita dimanapun adalah kerjaan. Cuma kan kelihatan aja ya. Iya kayak gitu. Tapi ya barengannya juga banyak, kayak gitunya doang. Suka dukanya kan mereka juga ngerasain. Iya. Benar setuju. Nah terus kan karena berhubungannya sama artis nih, dulu kan juga sering ketemu artis, walaupun mungkin sekarang kerjanya enggak. Nah artis itu aneh-aneh nggak sih Mbak? Artis Indonesia sih terutama. Ketawanya Wow, gitu dong artis Indonesia. Balik lagi sih, artis juga manusia. Betul. Jadi sama aja, namanya manusia ya sama kayak kita gitu. Dia ada sisi baiknya, ada sisi buruknya gitu ya. Ya sama aja sih sebenarnya. Kita tergantung gimana. Mungkin mereka lagi kerjasamanya. Iya betul. Banyaknya kerjaan. Betul. Mereka tuh kan karena gini, orang awam itu melihat artis kebiasaan di TV kan, yang wah. Jadi seolah-olah ketika melihat pun ekspektasi mereka begitu. Wah dia pasti harus kece, harus apa. Jadi ketika ada kadang artis misalnya, ya udah gue cuma pagi pakai daster gitu doang, rame diomongin, kok gini, dia juga manusia loh gitu. Ketemu di mall, nggak senyum dikit juga pakai sombong. Iya betul. Aja gitu. Kayak misalnya lagi makan gitu. Ya sama kayak kita, lagi makan, pengen nikmati makanan, gitu. Tiba-tiba ada yang ganggu, pengen foto, pengen apa, atau gini videoin, gitu kan akhirnya ya sama aja gitu. Cuma memang dia terekspos, kita mah enggak ya, gitu. Jadi kalau memang ya itulah, artis juga manusia kok, gitu. Oke. Gitu. Sekarang aku mau nanya pandangan Mbak nih, karena berhubung kan saya tuh seorang K-popers, enggak juga sih. Saya seorang kok yang suka Korean drama. Pasti Mbak ini juga suka, dan pasti kan banyak ngurusin artis-artis dari luar juga kan, apalagi lagi booming kan Korea. Menurut pandangan Mbak ini nih, netizen Indonesia tuh termasuk netizen yang baik hati ya dibandingin netizennya Korea. Wow, gitu dasar. Kayaknya berat ya kalau ngomongin netizen ya. Kalau di sana kan kayaknya mereka tuh lebih banyak dijudge ya, secara maksudnya gimana ya? Aku mau nyampein. Kalau di Korea, karena banyak berita yang aku tonton, banyak berita yang aku baca, seolah-olah kan mereka tuh tidak boleh membuat kesalahan gitu loh, si artis di Korea ini gitu loh.
dan begitu padahal mungkin kesalahannya nggak banyak dan nggak besar ya, tapi langsung dicecarnya tuh seolah-olah abis ngebunuh orang lah gitu. Iya. Tapi kan kalau di sini kan sebenarnya belum separah itu, benar nggak sih Mbak gitu? Mungkin gini, beda negara, beda kebiasaan gitu, beda budaya, beda karakternya lah gitu ibaratnya. Jadi nggak bisa juga nih gue orang Indonesia ngejudge akhirnya sebegitunya gitu. Yang mereka punya karakter, cuma kalau memang pandangan kita iya. Artis Korea itu kan dia setelah melewati pelatihan yang begitu lama bertahun-tahun, mereka muncul menjadi satu sosok idola, fansnya kan benar-benar yang wow gitu, fanatik gila gitu, yang benar-benar akhirnya yang sampai yang nggak tahu memujanya tuh bisa lebih sampai tahu dan sebagainya. Dan apa ya, kalau boleh dibilang kayak posesif banget gitu memiliki si artis sampai mereka tuh bisa ngatur kan bener-bener si Ayu nggak boleh pacaran sama ini gini. Beda dengan akhirnya mungkin budaya dan biasanya di Indonesia gitu. Di Indonesia kan ya ada udah artis tuh udah jadi milik umum, ya udah mau mereka balik lagi, mereka juga manusia kok gitu, punya hak gitu mau ngapa-ngapain juga gitu. Jadi ibaratnya apa ya, cuma mungkin karena fans tuh dia melihat ya, dia mengidolakan kali, gue tuh pengen yang akhirnya kayak gini. Jadi ketika si A artis yang diidolakannya membuat kesalahan gitu, ada yang akhirnya fansnya yang kecewa lah apa gini. Balik lagi, hey mereka juga manusia, jadi tolonglah jangan mendewa-dewakan manusia itulah gitu. Jadi kalau mau jadi fans, jadilah fans yang memang kita juga dewasa, normal gitu. Bijak lah. Iya, bijak. Jangan sampai seperti itu. Gitu. Oke, enough about the artist. Ya, kembali lagi ke Mbak Ian. Kalau kita ngomonginnya artis doang. Jangan deh, berat dong. Iya, aku udah lupa. Nanti keluar semua rahasianya, wah susah nih nanti kita ini. Nah, gosip panjang satu lah. Iya. Nah, terus kalau misalnya gitu, apakah Mbak Ian pernah kayak disuruh, kan misalnya pasti ada rahasia atau omongan yang sebenarnya mungkin tidak boleh dipublikasikan gitu. Apakah Mbak Ian tuh pernah disuruh kayak tanda tangan, pengen nonton drama Korea nih kayaknya, tanda tangan rahasia perjanjian untuk tidak menceritakan bla 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 gitu. Kalau di media tuh ada yang kayak gitu nggak sih? Enggak, kalau gini, kalau aku ya sepengalaman pekerjaan aku tuh lebih ke akhirnya gini, ya lebih ke rasa kepercayaan aja, saling percaya gitu. Kita kerja, apa ya udah gitu. Apa yang terjadi di lokasi ya cukup cerita di lokasi aja gitu, gimana gitu. Dengan akhirnya apa yang memang terjadi dengan kontrak si artis dengan kita aja yang tahu gitu. Jangan sampai akhirnya itu balik lagi sih. Jadi memang sendiri aja. Iya, di kitanya juga nggak ada yang akhirnya harus bertanda tangan bla bla bla, nggak sejauh ini sih. Soalnya kita kalau di pabrik farmasi nih Mbak ya, kita tuh kadang kalau untuk kerja misalkan bayar udah 15 tahun gitu, kita tuh kalau mau kita resign, kita disuruh tanda tangan surat perjanjian bahwa kita nggak akan membocorkan formula karena formulanya udah di luar malam. Iya. Gitu. Nah gitu. Jadi aku penasaran nih kalau media tuh gini, kebanyakan kan resign tuh kalau media ya, pengalaman aku tuh akan puter gitu terus doang aja gitu. Dari satu TV pindah ke TV atau pindah ke PH seperti itu. Jadi semua udah tahu gitu ya, kita mah ya sama-sama tahu kok gitu, udah dewasa. Jadi misalnya kayak waktu di Trans mau pindah desain kemana, oh saya mau ke sini gini di sana jadi apa, oh jadi ini ya sudah gitu, tahu gitu ya udah. Mereka juga teman kok, semua teman-teman kita dulu. Ibaratnya aku pernah belajar banyak di TV itu, sekarang mungkin aku belajar yang lain dan mengaplikasikan lagi pelajaran yang dulu, jadi gitu. Jadi nggak ada yang akhirnya nggak boleh bocorin gini, ya udah saling gitu sih. Cuma ya memang tetap pasti setiap itu punya rahasianya masing-masing lah gitu. Terus berarti percuma ya kalau mau resign, kok kemana? Ada deh gitu, percuma ya, nggak guna ya sebenarnya. Jangan banyak sebenarnya kayak gitu. Ada deh yang nggak tahu ya, mungkin mereka atau malu. Tapi kalau di media karena lingkupnya kan kecil, iya, betul. Ya lama-lama juga ketahuan gitu mau resign mau kemana, mau ke sini. Tapi kan ketahuan ada yang ini gitu. Benar. Jadi ngapain gitu kan? Dijawab aja gitu ya. Daripada ketemu malu kan. Iya gitu. Makanya. Oke. Wah, ternyata kerja di media ini juga ya, ada asiknya, tapi ada capeknya juga, ada plus minusnya. Pasti. Kerja dimanapun sebenarnya gini. Kerjaan apapun pasti ada capeknya. Cuma bagaimana kita ngejalanin. Drama tuh lebih capek. Kerjaan drama tuh lebih capek. Drama ini sinetron ya Mbak? Jadi gini ya, kalau dulu di net
perdana aku diterjunin ke drama itu ngerjain Tetangga Masa Gitu. Wow. Gitu dan ternyata di luar ekspektasi, booming kan Tetangga Masa Gitu. Itu akhirnya sesuatu yang wow gitu. Jadi gitu. Itu apa ya, tapi jadi satu tantangan gitu. Drama itu ya kayak sinetron gitu. Ya orang-orang sinetron pasti tahu lah bagaimana artis-artisnya juga akan menjadi tahanan di lokasi syuting gitu. Apalagi yang stripping kan, syuting tiap hari, produksi tiap hari gitu. Tapi di satu sisi itu menyenangkan gitu kalau kita ambil sisinya, seru ya karena ini challenge terus dan beda lagi gitu kita. Jadi kan dibagi ada program itu ada drama dan non drama. Ada magazine misalnya non dramanya apalah gitu kayak misalnya yang ya, jalan-jalan dulu kan ke Airlist itu lebih ke magazine liburnya non drama. Nah terus awal-awal waktu itu tuh nggak nyampe setahun di net itu terus atasan tuh bilang belajar drama ya mbak gitu. Apa gitu kita mau bikin sitcom gitu apa nih gini ya udah diketahui nama director itu mas sutradara gitu mas sutradara sama production house-nya kita meeting cerita ya udah terus jujur aku bilang mas aku belum pernah lo megang drama gitu tapi aku mau belajar aku bilang gitu jadi please kasih tahu kalau memang apa kekurangan dan sebagainya aku harus ngapain please kasih tahu ya udah tiba-tiba bikin ini ceritanya akan begini ngobrol deh sama scriptwriter sama semuanya terus pemainnya aku mau yang ini gitu kan Mas Ahmad itu kan instingnya kencang kan kalau untuk talent nanti ada Sofia Lajuba, ada Lisa Sono, ada Chelsea Islan, ada Deva Mahendra wow gue bilang gitu dapet Sofia, dapet duit itu yang wow ya udah pengalamannya begitu Chelsea juga kan di film terus Deva kayak gimana ya gitu udah mulai tuh kita bikin pilot waktu itu bulan Januari present Maret harus sudah tayang Februari udah syuting kerja waktu itu lagi hujan-hujanan di studio di kawasan Kedoya tiba-tiba di preview kok ngena nih gitu keseharian semuanya sampai akhirnya wah booming gitu di satu sisi tuh wah bisa ya ngerjain drama gitu terus oh iya gitu ternyata si aksesnya juga enak gitu dan oh iya challenging ketika kita nyalurin ide gitu kan biasa kalau dulu tuh biasanya kita brainstorming sama si penulisnya oke minggu depan kita syuting butuh berapa episode segini dan dulu kan Tetangga Masa Gitu konsepnya adalah pasangan suami istri berbeda kan ada yang pasangan udah lama nikah dan pasangan baru gitu dan harus relate bagaimana akhirnya penonton itu oh ini laki gue banget ini pacar gue banget harus begitu gitu jadi dulu tuh enak ide-ide gitu jadi gini loh ngambil cerita ini mau nggak mau ini gini kenapa kakak ipar gue kayak gini gue lagi ngerti cerita akhirnya udah dikorek lah sama si scriptwriter gitu iya gini terus dulu misalnya si Adi ipar gini mau nggak cerita apa ke game kenapa gue pernah ke game mau lagi jalan gini jalan ya udah akhirnya kita ceritain si scriptwriternya ini udah ngeramu kalau sampai si ininya begini itu seru gitu akhirnya kita nyalurin apa sampai ya itu kalau dibuat berhasil tuh ketika nonton gini oh ini sama laki gue banget ini sama istri gue banget gitu dulu kan ada yang cerita cewek kan mau kondangan baju ini cocok nggak enggak deh baju yang ini ke baju ini tuh ini banget itu kan cewek banget gitu ini istri gue banget nih mau kondangan beli 3 baju pakai beli baju selesai gitu akhirnya oh ya seru juga sih drama gitu apa gini apalagi dulu terus Tetangga Masa Gitu akhirnya booming banget di luar ekspektasi anak-anak suka malahan gitu kan jadi oh iya gitu. Ada momen yang menarik banget tuh dulu kita pernah meet and greet Tetangga Masa Gitu di Gandaria City artisnya dikumpulin lah waktu itu di salah satu resto sebelum keluar di luar tuh anak kecil udah teriak Mas Adi teriak karena perannya Dwi kan Mas Adi astaga kecil rame banget astaga sampai segininya gitu makanya oh ya mas kita harus jaga ini balik itu akhirnya tapi jadi pengingat kita juga jangan sampai kebablasan bahwa penonton kita tuh tidak hanya dewasa gitu oh ternyata anak-anak suka gimana ya gitu kelucuan dan apa-apa itu bisa diterima oleh anak-anak juga gitu sih jangan sampai akhirnya karena dulu apa ya visinya kalau di net itu kita harus bikin program yang akhirnya mengedukasi bikin nyaman ke penontonnya gitu kan kalau anak-anak di rumah gitu misalnya adik lo atau apa nggak komplain dia tenang berarti aman itu sih gitu intinya jangan sampai akhirnya ya itu gitu bikin program pun yang terkait entertainment pun jangan akhirnya menyudutkan atau jadi gosip gitu itu sih dulu benar-benar bikin programnya harus yang berpositif
Iya, setuju banget sih Gitu. gitu loh. Karena memang mencari program yang positif dan mengedukasi anak-anak itu tuh bagus, tapi yang bagus justru susah dibuat. Betul. Yang bagus tuh kayak susah banget gimana dikemasnya. Aku sadar sih Iya, gitu. iya. Apa maksudnya perkembangan media juga dari aku kecil sampai sekarang memang mencari yang edukasi itu ya sulit. Enakan jadi penonton kok beneran. Dibanding yang bikin seriusan. Kadang penonton itu bosen tinggal ganti remote. Iya bener. Gak perlu nunggu hitungan 2 ke 3 detik, sudah 3 yang ngapain sih nih? Ngapain gini? Sementara di belakang babak belur, gak tidur gitu. Jadinya kalau ada yang suka cerita enak kayak kayak gitu. Jadi menjadi penonton gitu dong. Iya sih, benar-benar. Ya udah aku jadi penonton aja, aku nggak jadi ngelamar. Gitu. Itu nggak kuat loh. Gitu. Selama kerja di media Mbak, ada nggak momen tak terlupakan? Mau malu kek, mau happy kek, mau Apa ya? kesel gitu. Oh, apa deh Banyak banget kalau momen mah banyak banget. Ya udah aku pilih Mau momen yang kesel gini ya, momen yang gini, momen yang nggak terlupakan gitu. Ya ampun, tapi udah nggak ada. Dulu ikutan ya, mungkin nggak tahu deh nanti kalau siapa yang nonton bolehnya. Almarhum Haji Masa itu ganteng banget ya dulu, ganteng banget parah. Dulu almarhum Haji Masa itu di DPR MPR. Aku ikutan lah. Wah dulu tuh sampai gemeteran juga, saking gantengnya tuh Mas Haji. Terus sampai nggak konsen itu pulang, kejedak jidatku tuh nggak tahu kalau ada kaca di DPR itu jedak. Astaga malu gila udah nggak fokus banget gitu itu aja. Ya ampun beneran, Jahu Alia ganteng banget bapak kamu. Gitu. Astaga gitu. Jadi terus baik banget kan, almarhum tuh baik banget. Terus apa nggak juga gitu. Gitu, gitulah gitu. Jadi yang ini yang pasti mana akan ya? inget jadi kalau lewat MPR ini, dan gue pernah kejedot di sini malu-malu ini. ada bukti sedotannya di kaca itu itu. banyak lah sebenarnya yang malu-malu. Iya sih pastilah. Aku sih udah ngebayang dengan ceritanya dia udah pasti banyak cerita-cerita tak terlupakan. Tapi kalau aku boleh minta satu cerita yang paling membanggakan, membuat Mbak bisa berpikir, oh I can do it gitu loh. Ternyata surprise lah sama diri sendiri gitu loh. Ternyata gue bisa ya kayak gini ya. Padahal Mbak gak pernah ngebayangin kalau Mbak tuh bisa lakuin itu. Apa ya itu kali waktu yang sebenarnya setiap bikinin program itu kan pasti jadi, gue bisa nggak ya? Gue bisa nggak ya gini Mbak? Ini mesti ngapain ya? Baik program reguler atau spesial program ya, spesial program gitu kan yang harus ada show dan apa bisa gitu. Sampai akhirnya oh bisa kok gitu, yang penting ada niat itu. Terus kan kita teamwork kan kerjanya kan gitu. Gue nggak bisa jalan sendiri kalau ya itu gitu, nggak punya tim dan sebagainya. Ya itu dibantu PA kreatif, ada atasanku juga yang ngarahin dan sebagainya gitu. Jadi semuanya berkesan. Tapi itu balik lagi kalau pengen momen yang apa tuh yang wah itu mungkin sampai sekarang itu bikin TMG itu. Karena pertama aku ngerjain drama, terus juga booming. TMG juga sempat masuk nominasi ke Asian Television Award waktu itu di sitkom, sampai ya kalau di Wikipedia dan sampai sekarang pun gitu di sosmed pun suka rame di apa-apa gitu yang sampai ayo dong bikin lanjutannya, bikin movie-nya, karena kita sampai season 3 kan waktu itu, sampai season 3 terus ya itu sampai sekarang tuh masih rame gitu. Dan terus impactnya itu apalagi ke para case ya gitu, para case aja kayak Chelsea aja kalau di luar kota gitu. Dulu sempat tuh nemenin Chelsea misalnya kayak ke Bali gitu doang, sampai dipanggilin Mbak Bintang, Kak Bintang, Bastiannya mana? Pasti kayak gitu. Begitu juga Deva, kalau Bastian bintangnya mana? Mas Dwi, padahal di jalan lagi sama istrinya di rumah sakit dari Malatep. Angelnya mana? Pasti dia nggak ikut pesan itu sampai sebegitunya. Wah, ini sampai seperti itu ya penerimaan orang gitu yang akhirnya ya nggak nyangka gitu semuanya. Oh iya kita bisa sampai bertahan 3 tahun gitu dan sebagainya. Ya itu gitu, oh bisa ya gitu. Ternyata bikin itu dan oh seru ya gitu. Oh begini ya bikin sitkom. Pernah tuh dulu tuh sampai ketika syuting itu kan silent pasti di syuting. Silent ya gitu. Director, audio man pasti bla 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 di belakang director pasti. Saking lucunya gue tuh ngakak tangan. Nggak bisa marah dong produsernya ketawa. Sorry, oke, retake gitu. Akhirnya gitu. Sorry nggak bakal bisa marah kan, orang gue yang ketawa gitu. Jadi saking mereka tuh juga lucu gitu. Banyak kalau waktu syuting pun banyak fans yang suka datang, anak-anak yang pengen foto yang apa ya. Impactnya sampai sebegitu besar gitu. Detik ini pun masih sering kok kalau lihat di sosmednya Mas Dwi, Mbak Sofi atau siapapun gitu pasti suka komen.
ayo dong bikin lagi TMG-nya gitu, tuh misalnya Mas Dwi posting gitu kan, aduh kangen ya sama Milam mie-nya Mas Adi nih gitu, Angel mana, sampai sebegitunya gitu. Ini udah lama loh gitu, tapi tetap gitu. Segala jeri lelah, kelelahan tuh terbayar. Iya Ada yang betul gitu, makanya terus ya itu sempat yang Asian Television Award di Singapura gitu, walaupun ya tidak menang tapi kita masuk nominasi, ibaratnya diakui gitu. Betul. Ya, itu. Tapi dari sini aku belajar sesuatu. Teman-teman membagikan kata-kata positif dan pujian itu penting sebenarnya, karena nggak seperti yang terlihat. Banyak yang ada di belakang dari para pemain itu tuh masih banyak yang sebenarnya mungkin lebih lelah ya, banyak brainstormnya, kerjanya jangka waktu lebih panjang gitu. Jadi ketika teman-teman menikmati, nggak ada salahnya untuk memberikan kata-kata pujian gitu. Sometimes mungkin itu jadi kekuatan juga ya Mbak. Iya betul. Jadi biar mereka tuh makin semangat gitu loh. Kadang Iya. kita tuh pelit gitu loh, males, padahal kita cuma tinggal ngetik gitu loh. Iya betul. Semangat ya, atau Iya. keren ya kontennya, Iya. bagus sih ceritanya gitu loh. Iya, dulu tuh sampai waktu dulu atasanku masih Mas Tama, karena TMG itu menjadi salah satu mimpinya beliau juga gitu. Pujian yang pernah dapat sampai wah di aku itu, Mas Tama tuh kirim email ke semuanya sampai terima kasih sudah merealisasikan mimpi saya. Wah, gue boleh itu waktu TMG gitu. Jadi waktu pas lagi episodenya apa ya, microwave sama itu yang kondangan itu, ini relate banget kan sama kehidupan sehari-hari. Yang microwave tuh copot dong nanti listriknya gini, enggak nggak mungkin kalau nggak dipakai tuh listrik berdebat begitu ya, kita juga sering ya gitu. Beliau tuh sampai kirim email waktu itu pas habis tayangannya gitu, ini responnya begini terima kasih ya ke tim semuanya sudah merealisasikan mimpi gitu. Akhirnya itu kan menjadi salah satu penyemangat memang gitu jadinya, oh yuk bisa yuk lebih bagus lagi, kita share juga nanti ada ke pemain ke kru, kemarin di ini loh dapat pesan ini yuk gitu. Terus kurangnya ini yaudah yuk kita bikin lagi karena gitu sih, karena ke semuanya ya gitu, kita kerja tim Betul. gitu. Bahkan sampai ke helper ya itu tetap harus itu badan tim kita. Betul. Aku setuju banget sih. Aku juga belajar bahwa sekarang aku nggak boleh pelit sama kata pujian. Sekalipun cuma mungkin say thank you aja sebenarnya juga udah berarti banget bagi seseorang ya gitu. Benar banget gitu. Kalau misalnya dengar cerita jeri lelah orang media, terima kasih itu penting loh guys gitu. Makanya untuk penonton juga apresiasinya ditunggu loh. Betul. Iya, kita juga nggak bisa memaksa ya penonton itu karena pilihan banyak, station banyak. Selera kan. Ya kali lagi selera gitu, cuma itu. Ya, tapi kita nggak bisa membuat semua orang suka. Tapi at least ketika kamu suka, berikanlah kata apresiasi karena itu benar-benar membantu gitu loh, sama apalagi orang-orang yang mengerjakannya. Nah, tapi kan proses tidak pernah mengkhianati hasil. Nah tuh bahasa gue bingung. Proses tidak pernah mengkhianati hasil. Maksudnya gini, namanya ada momen membanggakan, pasti ada proses yang panjang yang mungkin kita nggak tahu ya. Mungkin nangis, mungkin sakit, tapi harus tetap datang. Gitu, pernah nggak ada momen dalam 15 tahun bayi hidup lagi enggak, bayi ini udah lama. 15 bayi hidup di dunia media. Itu tuh ada nggak satu momen boleh di-share, satu momen yang benar-benar bikin bayi itu aku terjatuh tuh gitu sampai kayak mungkin buat bangkit tuh susah gitu. Tapi terus apa yang bisa bikin bayi tetap bertahan mas sekarang? Apa ya? Ya itu pastilah namanya juga di dunia kerjaan ya, up and downs-nya pasti ada gitu. Bosen ya pasti ada gitu kan. Ada kalanya namanya bertahun-tahun kan kerja gini bohong lah kalau kita bilang bahwa akan terus seneng enggak gitu. Ada momen dimana misal gini, produser itu kan akan senang ketika dia megang program kan. Betul. Pernah ada momen gue nggak punya program gitu. Jadi waktu mungkin karena udah capek atau apa tapi waktu itu programnya selesai yang dari bulan terus mau mengerjakan yang lain itu belum sampai akhirnya nggak ada. Sempat yang akhirnya kok gue nggak ada program ya, gue nggak percaya atau gimana ya, sempat waktu bertanya bla gini sampai gini udah resign aja kali deh gitu kan.
kayaknya udah nggak nyaman deh atau gimana itu wajar, itu pasti kok gitu, nggak hanya aku tapi beberapa teman media juga pasti ngalamin gitu loh. Cuma akhirnya balik lagi kan, yang tahu bagaimana diri kita dan kita sendiri sebenarnya. Mau orang lain ngasih semangat, wah sampai berbusa-busa, tapi kalau kitanya akhirnya nggak mau Betul. membalikkan diri kita, sia-sia aja gitu ya. Ibaratnya dokter deh gitu, sampai berbusa ngasih tahu pasiennya minum obat begini tapi pasiennya dapat, ibaratnya ya maaf gitu, ibaratnya keras kepala, ya sama aja bohong gitu. Balik lagi gitu. Sampai akhirnya udah banyak yang mau santai apa gimana, aduh kayaknya bosen deh gitu. Sampai coba cari ya kemana, aku resign deh atau gimana gitu. Udah yang tapi terus akhirnya itu bener lo resign yakin akan mendapatkan lagi yang bagus, yang memang pas gitu. Pasti akan muncul itu pergumulan gitu sampai akhirnya oh yang tahu kan diri gue. Kalau gue bosen, cara nyemangatinnya yang tahu gue bilang gitu. Sampai akhirnya coba deh cuti dulu deh, yuk kita liburan atau gimana refresh. Sampai akhirnya itu diingetin, ya udah sih gitu. Ada atasanku juga ingetinnya, santai ya nggak apa-apa ya, belum ada program nyantai gini. Ya udahlah, gue bilang kan. Memang awalnya jadi pikiran, lama-lama ini, hey lu tuh lagi dikasih nyantai dulu loh, rehat dulu gitu sebenarnya gitu. Kalau kita mau nangkap kata-kata yang di atas begini, jangan diambil sedihnya, betenya, ya udah syukurin aja lu mah gabut ibaratnya begini. Ya udah, lu tuh cuma dikasih waktu rehat dulu gitu. Karena kayak gitu, ada kalanya gitu. Jadi gue tuh belajar, ada kalanya lu bersantai, ada kalanya lu gak dikasih nafas sama sekali. Lu programnya gitu doang. Ya udah. Jadi gimana caranya gue nikmatin itu gitu. Gimana caranya akhirnya ambil sisi positifnya aja. Oh, nggak dikasih dulu saat itu, mungkin memang guenya belum siap untuk memegang program lain, mungkin memang akunya lagi lelah juga gitu. Ibaratnya gitu, banyak lah ibaratnya gimana cara kita bereaksi, meresponi apa dia permasalahan yang ada kan gitu. Yang dari yang bete, kesel gini, udah slow aja nyantai, ya udah datang absen, lihat-lihat yang lain apa gitu kan, terus mungkin nyari ide gitu kan, atau bikin program baru atau gimana sampai akhirnya udah ya kan balik lagi ya tuh kan. Sekarang aja lu programnya banyak, lu ngerjain ini tuh kan gitu, gimana gak ada kan. Jadi udah itu balik lagi, semua ada waktunya kok. Betul, ada masanya ya. Ada masanya. Masa sibuk luar biasa, masa gabut gak jelasnya itu. Betul, makanya yang tahu kita tuh kita sendiri kok. Jadi gimana cara kita antisipasi masalah kita pun tanya deh diri kita sendiri. Self motivation itu penting. Ya. Jadi nggak bisa ngandelin orang terus-terusan ya mbak. Betul. Kita juga tetap harus balik gitu. Kita nggak mungkin hidup sama orang terus-terusan ya. Kecuali kamu bayi, iya. Iya, betul. Gede ngapain? Iya, kita harus ya diri kita yang tahu gitu. Iya, bener. Aku jadi banyak belajarnya sama mbak ini. Terakhir mbak, udah mau selesai nih kita ini ngobrolnya. Awas ya. Udah mau selesai nih ngobrolnya nih. Terakhir aku pengen tanya Mbak Yeni, karena sudah lama kerja di dunia media, harapan Mbak Yeni tentang dunia media di Indonesia terutama ya, kedepannya tuh pengen seperti apa sih? Apa ya, media itu sekarang kan ibaratnya industri televisi mulai nih, medianya sekarang jadi luas kan, apalagi ada YouTube dan sebagainya gitu. Bahkan Instagram aja udah menjadi salah satu media tontonan, TikTok banyak bermunculan. Ya, ibaratnya dunia tetaplah menghibur, tetaplah mengedukasi, memberikan tontonan yang akhirnya gini, kita kayak posting apapun kan ibaratnya yang lihat itu bukan 1-2 kan, bisa banyak gitu. Jadi coba memberikan dampak atau ibaratnya yang positif deh gitu. Apalagi dunia televisi ya pasti kita sih kalau pengennya tetap menghasilkan karya yang tetap positif gitu, karena ya itu yang nonton itu banyak gitu. Kita nggak bisa memaksa ini tontonan buat anak kecil loh, ini tontonan buat dewasa, enggak gitu. Semua pasti gitu akan nonton. Dan gimana caranya dunia televisi tetap memberikan karya yang terbaik yang positif buat kelangsungan generasi kedepannya gitu kan gitu. Ya mau media manapun lah, mau dari mungkin di YouTube, di sosmed lainnya gitu. Harapannya Amin, semoga terkabul 5-10 tahun ke depan
kita undang Mbak Yani ke sini lagi, kita ngobrol lagi. Oke, thank you Mbak Yani hari ini. Iya, terima kasih. Hari ini udah datang, udah sediain waktu, udah padahal produser sibuk banget loh. Sibuk Aku ngerayu loh ini bisa Mbak Yani bisa share sama Semoga kita. ya berguna. Iya, teman-teman sama-sama belajar ya. Bagi yang mau masuk ke dunia media udah ada bayangannya dikit-dikit nih bocorannya. Asik kok, asik. Nah, Pasti asik. dinikmatin. Nah, betul. Jangan marah kalau bangunnya pas tidur yang penting. Oke, teman-teman, thank you buat waktunya hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. See you on the next podcast. Bye-bye.